Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Kurniawan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan NIM 73114220073. Jadi di sini saya akan memaparkan presentasi tentang branding produk untuk e-commerce guna untuk memenuhi mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang branding produk. Jadi di sini saya akan memilih produk yaitu aneka cemilan atau sejenis keripik. Jadi untuk produk saya ini bernama Kriak Kriuk atau aneka keripik. Jadi keripik tersebut itu merupakan sejenis makanan ringan yang berupa irisan tipis yang berasal baik dari sayur-sayuran, umbi-umbian, dan hewani yang cara pengolahannya digoreng kering dengan tepung hingga renyah. Keripik bisa dijadikan sebagai camilan, secara garis besar disebut makanan ringan atau dalam bahasa Inggris disebut snack, yang merupakan istilah makanan yang bukan merupakan menu utama dalam sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Makanan yang dianggap makanan ringan merupakan makanan untuk sementara waktu, memberi sedikit pasokan tenaga ke tubuh atau sesuatu yang dimakan dinikmati rasanya, menurut Wikipedia. Keripik dapat disajikan dalam berbagai varian rasa dan keripik itu sendiri telah menjadi camilan populer di Indonesia. Sedangkan untuk selanjutnya, target pasar utama keripik itu sendiri adalah semua jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki, mahasiswa, pegawai kantor, anak-anak dan ibu rumah tangga, dan semua kelompok usia mulai dari anak-anak hingga dewasa dan lansia. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identitas brand atau brand identity. Jadi di sini gimana sih cara agar merek itu dikenal oleh konsumen? Di sini saya memberikan merek atau identitas itu yang simpel dan mudah diingat, seperti halnya dengan memberikan merek Kriak Kriuk itu sendiri, serta biasa disebut dengan aneka camilan viral, yaitu menghadirkan produk keripik yang beragam dan sedang booming pada saat-saat ini. Untuk selanjutnya, apa sih yang membuat merek itu unik? Di sini merek Kriak Kriuk itu biasa unik ya, karena dirasa cukup unik karena merek tersebut menggunakan konsep onomatop, yaitu menggunakan kata-kata yang menirukan suara atau bunyi dari objek atau aktivitas yang dimaksud. Kriak Kriuk merupakan kata-kata yang menirukan suara renyah saat memakan keripik sehingga menciptakan kesan yang langsung terkait dengan produk. Untuk selanjutnya yaitu bentuk logo dari merek Kriak Kriuk itu sendiri, ya bisa dilihat ya, itu dirasa simple, tidak kebanyakan kata atau gambar lah, sehingga menciptakan konsumen itu bisa menarik perhatian. Untuk yang selanjutnya tentang nilai dan manfaat produk. Jadi yang pertama, nilai utama yang dikomunikasikan kepada konsumen itu ialah satu, dari Kriak Kriuk itu sendiri, citra rasanya. Keripik Kriak Kriuk menawarkan citra rasa yang kaya dan tekstur yang renyah, memberikan pengalaman makan yang memuaskan bagi konsumen. Dan yang kedua itu kualitas dari keripik itu tersendiri, karena dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi dan proses produksi yang terjaga sterilnya dan kebersihannya, serta keripik Kriak Kriuk menjanjikan kualitas yang konsisten dan terjamin setiap kali dikonsumsi dan awet kerenyahannya. Untuk yang ketiga, ada inovasi, yaitu dengan berbagai varian rasa dan jenis keripik yang unik. Kriak Kriuk menunjukkan inovasi dalam produk keripik, menjadikannya pilihan yang menarik bagi konsumen yang mencari variasi dalam camilan mereka. Untuk selanjutnya, apa sih manfaat utama dari produk keripik itu tersendiri? Jadi manfaat utamanya ada 4. Yang pertama, renyah, gurih, dan lezat. Jadi keripik Kriak Kriuk itu menawarkan tekstur yang renyah dan citra rasa yang lezat, memberikan pengalaman makan yang memuaskan bagi konsumen. Untuk yang kedua yaitu praktis dan mudah dibawa. Sebagai camilan ringan, keripik Kriak Kriuk mudah dibawa dan dinikmati di mana saja, baik saat bekerja, berlibur, ataupun beraktivitas di luar rumah. Untuk yang ketiga, sebagai hiburan dan kenikmatan. Jadi keripik Kriak Kriuk itu tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen akan camilan saja, tetapi juga memberikan hiburan dan kenikmatan saat dinikmati bersama keluarga ataupun teman-teman. Untuk yang terakhir, varian rasa. Dengan berbagai varian rasa yang tersedia seperti pedas, gurih, ataupun manis, konsumen memiliki pilihan yang beragam sesuai dengan selera masing-masing.
Untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran dari keripik kriak-kriuk itu sendiri. Yang pertama, strategi utama apa sih yang digunakan untuk mempromosikan keripik kriak-kriuk itu? Yang pertama, pemasaran melalui media sosial, yaitu memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan konsumen dengan cara memposting gambar produk dan membuat konten-konten kreatif yang menarik, serta berbagai ulasan dan testimoni pelanggan dapat membantu meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua, kemitraan dengan toko dan restoran, yaitu dengan cara menjalin kemitraan dengan toko-toko retail, supermarket, atau restoran untuk menjual produk keripik kriak-kriuk itu sendiri atau menggunakan produk tersebut sebagai bagian dari menu mereka. Untuk yang terakhir, dengan cara sampling di acara atau toko, yaitu dengan cara mengadakan sesi sampling di acara-acara lokal atau di toko-toko untuk memungkinkan konsumen mencoba produk secara langsung dan menciptakan kesan langsung tentang rasa dan kualitasnya. Untuk selanjutnya, bagaimana Anda akan memanfaatkan media sosial atau e-commerce dalam strategi pemasaran Anda? Yaitu saya menggunakan media online dengan aplikasi TikTok, WhatsApp, dan Instagram dengan cara membuat konten kreatif tentang produk kriak-kriuk itu tersendiri dengan menampilkan produk, testimoni dari beberapa pelanggan yang dapat menarik minat konsumen. Alasan memakai platform TikTok, WhatsApp, dan Instagram itu karena ketiga aplikasi tersebut memiliki jumlah pengguna yang cukup banyak dari berbagai segmen lapisan masyarakat, serta konten-konten yang menarik di ketiga aplikasi ini cenderung lebih mudah mendapatkan perhatian dari pengguna, sehingga dapat meningkatkan kesempatan untuk terlibat dengan mereka. Selain itu, ketiga platform tersebut lebih memudahkan dalam update produk dan komunikasi antar pelanggan. Nah, ini bentuk kemasan yang saya gunakan untuk mengemas produk keripik kriak-kriuk itu sendiri. Jadi kemasannya itu menggunakan plastik pouch putih bening. Untuk selanjutnya yaitu pengalaman pelanggan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara akan memastikan pengalaman positif bagi pelanggan dari awal hingga akhir. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, dari memastikan kualitas produk yang konsisten. Pastikan produk keripik kriak-kriuk itu selalu mempertahankan standar kualitas yang tinggi dalam setiap produksi. Hal ini mencakup pemilihan bahan-bahan yang berkualitas, proses produksi yang higienis, dan pengawasan mutu yang ketat. Untuk yang kedua, ketersediaan informasi produk yang jelas. Jadi di sini saya memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang produk, termasuk bahan-bahan yang digunakan, nilai gizi, dan petunjuk penyimpanan. Ini membantu konsumen membuat keputusan pembelian yang terinformasi. Untuk yang ketiga, tentang pengemasan yang menarik dan aman. Nah, kita harus memastikan bahwa keripik kriak-kriuk itu dikemas dengan baik dalam kemasan yang menarik dan aman. Kemasan yang menarik dapat menarik perhatian konsumen, sementara kemasan yang aman menjadi kesegaran produk selama pengiriman dan penyimpanan. Untuk yang keempat, yaitu pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif, yaitu kita harus memberikan pelayanan pelanggan yang ramah, responsif, dan profesional dengan cara menanggapi pertanyaannya, keluhannya, ataupun umpan balik pelanggan dengan cepat dan efisien, baik melalui telepon, email, ataupun media sosial lainnya. Untuk yang terakhir yaitu pengiriman yang cepat dan aman. Di sini saya memastikan bahwa pengiriman produk dilakukan dengan cepat dan aman dengan menyediakan opsi pengiriman yang fleksibel dan aman dan memastikan produk tiba di tangan pelanggan dalam kondisi yang baik. Nah, untuk yang berikutnya apa sih yang menjadi pendekatan terhadap layanan pelanggan? Jadi di sini ada 3 ya. Yang pertama itu tentang pendekatan responsif dan ramah. Jadi kita harus responsif ataupun ramah kepada setiap pelanggan, baik itu dia setiap pertanyaan ataupun keluhan ataupun permintaan dari pelanggan, serta memberikan jawaban yang jelas serta ramah yang dapat membantu pelanggan di setiap kebutuhan mereka. Untuk yang kedua itu kita juga memberikan penghargaan terhadap pelanggan setia. Jadi kami memberikan penghargaan seperti memberikan 1 gratisan keripik bagi pelanggan setia dan berupa diskon kepada pelanggan setia. Untuk yang terakhir, kemudahan dalam pembelian.
Kita juga memastikan bahwa proses pembelian keripik kria-krik itu mudah dan lancar, serta menyediakan berbagai opsi pembayaran. Untuk yang terakhir tentang rencana peluncuran produk keripik kria-krik itu, jadi peluncuran produk ini ada 4 tahap ya. Yang pertama itu kita harus menentukan target pasar digital, tren pasar digital, dan pesaing dengan sebanyak-banyaknya. Dilanjut dengan branding kemasan, yaitu menetapkan merek dan kemasan yang menarik konsumen dapat tertarik untuk membelinya. Jika sudah, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu dengan membuat media iklan seperti promosi, digital poster, dan foto produk agar konsumen tidak monoton saja dengan pemasaran offline. Yang keempat, yaitu tahap peluncuran produk dengan cara memposting produk ke 3 platform yang kami gunakan, yaitu TikTok, WhatsApp, dan Instagram, dan mendistribusikan ke toko-toko lokal ataupun swalayan yang strategis dan mudah diakses oleh konsumen target. Jadi dalam peluncuran produk ini kita ada acara khusus, yaitu 1. Promosi dengan media sosial tadi, menggunakan media sosial untuk mempromosikan acara peluncuran dan melibatkan audiens secara online dengan cara membuat teaser, konten eksklusif, ataupun undian hadiah untuk meningkatkan minat dan partisipasi dari konsumen. Setelah yang kedua itu kita juga mengadakan pesta rasa di Car Free Day, yaitu gelar pesta rasa di tempat yang ramai dengan berbagai varian rasa keripik kria-krik yang ditawarkan. Hal ini bisa menjadi kesempatan bagi pengunjung untuk menikmati keripik dengan suasana yang menyenangkan sambil bersosialisasi dan melakukan transaksi pembelian. Sekian pemaparan presentasi tentang rencana branding produk e-commerce dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.